Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikul Hakim. Saya biasa dipanggil Taufik. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa itu React.js dan dasar-dasar penggunaan React.js. Sudah saya tulis di sini. Nah, jadi sebelum kita jauh ke sana, saya akan jelaskan sedikit apa itu React.js. Jadi, React.js itu adalah sebuah library yang dibuat oleh Facebook untuk membuat sebuah user interface dari sebuah aplikasi, baik itu web ataupun mobile. Nah, jadi mungkin teman-teman pengen lebih lihat detail apa itu React dan cara instalasinya, tinggal di sini di website resminya reactjs.org. Oke, langsung saja, karena saya hanya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar penggunaan React.js. Yang harus kalian ketahui sebelum kita menggunakan React.js itu, setidaknya kalian harus mengerti tentang komponen. Karena jika kita ingin mendevelop atau mengembangkan suatu aplikasi dari React.js, kita akan menggunakan sebuah komponen-komponen. Nah, komponen-komponen itu akan disusun misalnya dari headernya. Ini saya ada contoh dari header, dari home, footer, jumbotron, medianya, navigasi barnya, itu akan dijadikan dalam satu komponen sehingga dapat dipanggil. Nah, komponen itu bersifat reusable. Jadi kalau kalian mau pindahkan di mana-mana, di kelas atau setiap project, jadi kalian tinggal pakai saja. Tuh, karena sifatnya reusable. Jadi tidak berlama-lama lagi, setelah saya jelaskan apa itu komponen, saya ingin kalian tahu cara membuat komponen. Jadi secara umum membuat komponen di React.js itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan function, dan yang kedua menggunakan class. Kita coba yang menggunakan class. Class app extends, jangan lupa, karena turunan dari react.component. Jangan lupa kita render, karena untuk mengetahui atau memanggil elemennya, kita render dan kita return. Nah, seperti ini. Nah, mengapa kita render? Kita akan memberitahu React ini apa sih yang pengen kita panggil, dan kita jalankan return. Nah, kita bisa menjalankannya dengan membuat script HTML. Nah, di dalam komponen itu ada elemen penyusun. Nah, elemen penyusunnya ini kita sebut dengan JSX. Nah, jadi di dalam komponen itu elemen-elemen penyusunnya namanya JSX. Nah, dalam membuat tag-tagnya itu hampir sama dengan HTML, tapi kalau kita banyak membuat elemen, kita harus wrap atau bungkus dengan div. Karena kalau kita tidak bungkus, nanti bisa error ketika kita jalankan. Jangan lupa kita ekspor, karena kan ini nanti dipanggil di index. Kita ekspor, karena namanya app, kita samakan app. Export default app. Nah, gitu. Apakah ini sudah berjalan?
Ternyata belum. Kita keluar, kita run aplikasi kita, my app, dan start. Kita tunggu. Seperti ini tampilannya. Jadi yang kita render atau yang kita panggil, nah itu adalah sebenarnya script dari HTML, bukan JSX yang ada di elemen sini. Bukan. Tapi yang sebenarnya kita panggil itu ya HTML biasa sini. Nah, ini kan menggunakan kelas. Nanti saya coba buat menggunakan function biar kalian tahu. Menggunakan function begini, cons, karena namanya app, dia menggunakan arrow function sama seperti JavaScript. Jangan lupa return, titik koma, jangan lupa wrap karena nanti kalau banyak elemen bisa error. Halo world. Kita lupa export default app. Sudah. Nah, sudah tampil. Jadi ini tampilannya, mengembalikan script dari HTML. Nah, jadi dalam membuat komponen itu ada dua cara. Ada menggunakan class, ada menggunakan function. Nah, ini adalah macam-macam komponen. Ada yang stateless, ada yang stateful. Nah, apalagi tuh stateless dan stateful. Nah, jadi jenis-jenis komponen itu ada dua. Ada yang namanya stateless, dia tidak menggunakan state. Ada yang namanya stateful. Bagaimana cara membuatnya? Seperti ini. Karena dia stateless ini menggunakan props, dia datanya atau masukannya itu dari luar kelas, dan kita bisa buat komponen itu banyak dengan nilai yang berbeda-beda. Karena kan props ini menerima masukannya dari luar. Jadi kita bisa membuat komponen dengan value yang berbeda-beda. Jadi contohnya saya buat kelas biodata. Jangan lupa extends ke react.component. Nah, setelah itu kita panggil atau render, dan setelah di render jangan lupa return. Oke. Nah, jangan lupa dibungkus dengan div, karena kalau kita membuat banyak elemen nanti error. Kita buat H1 misal sama saya apa, misal this.props.name. Nah, dia menerima datanya dari sini. Jadi kita bisa menambahkan elemen lainnya. Saya kelas this
props class. Nah, sini dan kita buat kelas untuk merendernya, yaitu kelas app tadi. Karena kan kelas app ini kan nantinya dipanggil di sini. Jadi ini tempat merender biodata dan index ini tempat merender app. React.component jangan lupa render, jangan lupa return. Jangan lupa dibungkus menggunakan div. Dan cara memanggilnya simple, kita tinggal begini. Nah, ini adalah cara memanggil kelas. Jangan lupa diekspor. Nah, kenapa tidak muncul? Karena kita belum masukkan propertinya. Ini kan masih nama saya thisprops.name. Jadi dia itu siap-siap menerima apapun yang kita masukkan di sini. Misal kita buat name-nya adalah Taufik. Nah, property name-nya nilainya adalah Taufik, dan property class ini nilainya adalah Pacep. Nah, datanya akan muncul di sini sesuai dengan kelas, property, dan value yang kita panggil. Nah, kelas dan property itu sama, tapi value-nya bisa berbeda-beda. Jadi bisa kita copy di sini, kita panggil di sini dengan value yang berbeda. Misal ski kelasnya misal 4 fg cd. Nah, ini value berbeda tapi dalam satu kelas. Nah, itu adalah props. Contoh penggunaan props. Oke. Nah, ini contoh penggunaan stateful. Jadi stateful itu adalah komponen yang menggunakan state. Nah, apa itu state? Saya akan menjelaskan. Itu adalah objek yang masukannya berasal dari komponen itu sendiri. Kan props tadi kan masukannya berasal dari luar atau datanya berasal dari luar. Kalau state ini adalah objek yang digunakan untuk menyimpan data, tapi datanya itu dari dalam. Kita langsung saja bagaimana cara membuatnya. Bisa menggunakan kelas sebenarnya. Extend. Jangan lupa kita extend dengan React component. Nah, sedikit berbeda ketika kita menggunakan state. Jadi ketika kita menggunakan props kan propertinya dideklarasikan di sebuah komponen pada saat komponen itu dipanggil kan. Nah, tapi kalau kelas dia ada di dalam kelas dan diinisiasi di dalam kelas juga dengan metode yang namanya constructor. Nah, constructor ini adalah metode yang dipanggil setelah komponen dibuat. Nah, super ini berfungsi untuk mengambil metode-metode yang ada di React komponen. Jadi kita bisa merender seperti biasa, memanggil komponennya, dan kita jalankan komponennya. Tetap jangan lupa div hasad.
div 1 this dot state dot apa misalnya nama saya adalah ini yang akan kita panggil, dan H2 deh, kelas alamat saya di this dot state dot alamat. Nah, jadi kita inisiasi dulu di sini dengan this state, asal itu kan namanya kita isi dengan Taufik juga, alamatnya kita isi dengan Palembang. Oke. Nah, jadi pada saat mereturn ini kan propertinya nama dan alamat sama, kita panggil di sini propertinya nama yang tipe datanya string dan alamat. Di save, kita lihat di sini error karena kita lupa mengekspor. Jangan lupa ekspor ya. Nah, ini kita tidak bisa membuat komponennya banyak-banyak ya karena kita cuma bisa mengubah datanya dari dalam di sini. Kita tidak bisa mengubah dan memasukkan datanya dari luar. Itu adalah stateful component. Oke, mungkin sekian itu penjelasan dari saya, apa itu komponen, apa itu stateless, dan apa itu stateful. Dan saya juga telah menjelaskan penggunaan dasar dari state dan penggunaan dasar dari proofs. Nah, nanti mungkin untuk yang best practice-nya atau lebih advance-nya di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jika saya banyak kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan kita semua sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.